Alhamdulillah allazi adana subul salam wa afhamna bisari hati Nabi karim. Ma'ajum'ah rahikumullah. Marilah dalam khutbah kali ini kita bersama-sama mewasiatkan diri kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita. Banyak jalan untuk meraih ketakwaan. Tidak harus jalan yang berliku dan terjal, tapi pilihlah jalan yang landai menuju takwa. Jalan menuju takwa tidak hanya dengan berzikir sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari, ataupun bersedekah dengan harta yang berlimpah. Pilihlah jalan yang mudah menuju takwa. Salah satunya dengan berlaku jujur. Insya Allah kita akan menemukan ketakwaan di dalamnya. Jemaah rahimakumullah, dalam Islam jujur atau kejujuran adalah sebuah amanat yang mesti dipenuhi dalam menjalani kehidupan manusia di dunia. Kejujuran adalah sebuah pilihan, karena kejujuran adalah salah satu sisi mata uang dengan ketidakjujuran. Ketika kita memilih untuk bertindak jujur, berarti kita berhasilkan mengalahkan ketidakjujuran. Dan sebaliknya, ketika kita tidak jujur, berarti kita membelakangi kejujuran. Kejujuran yang kita andalkan berada di jalur kanan lurus, memiliki banyak sekali lawan kata. Di jalur kiri menyimpang, seperti berbohong, berkhianat, menipu, curang, alias tidak jujur, yang dapat hinggap di setiap aspek atau dimensi manusia. Orang dapat berkata bohong, artinya tidak jujur. Berbuat khianat, artinya tidak setia atau tidak menepati kesepakatan. Bertindak menipu, artinya ingin mengelabui sejak semula dan berlaku curang, artinya tidak menepati peraturan atau ketentuan. Artinya jujur dapat berlaku pada ucapan, perbuatan maupun sikap. Jujur secara baku dapat diartikan sebagai mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam praktek dan penerapannya, sejarah hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan seseorang dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Bila berpatokan pada arti kata yang baku dan harafiah, maka jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan sebenarnya, maka orang tersebut sudah dapat dianggap atau dinilai tidak jujur, menipu, mungkir, berbohong, munafik atau lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Rasulullah SAW menggambarkan betapa pentingnya kejujuran dan betapa pentingnya siksa yang dijanjikan. Apalagi jika itu berhubungan dengan kepentingan umat. Wa ma kana linabi ayagula ma mai yaklul yakti bima kala yaumal kiamati sama tawafu kullu nafsin ma kasabat wa hum la yunzalamun. Tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya. Sekarang para jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau pengetahuan yang dijadikan landasan ucapan dan perbuatannya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan? Artinya pengetahuannya salah. Disinilah fungsi agama berlaku.
contoh sederhana saja. Misalnya seseorang mengira yang mengatakan bahwa ia memiliki 10 pasang sepatu di rumahnya, ternyata ketika dicek dan hitung sepatu menjadi miliknya di rumahnya berjumlah 12. Apakah orang ini berbohong? Maka Islam sebagai agama yang memiliki pijakan dasar pada kemanusiaan terlebih dahulu menggarisbawahi kasus semacam ini pada ungkapan, kita tidak akan bersaksi kecuali terhadap sesuatu yang telah kita ketahui. Sampai di sini, jika kita tidak mengerti terhadap sesuatu yang ditanyai oleh orang lain, maka garis yang harus diikuti adalah mengakui ketidaktahuan atau diam, dalam arti tidak ikut berpolemik, yang justru akan menjadikan segalanya semakin keruh. Dalam hal ini berlaku kaidah diam adalah keselamatan, karena jika kita memaksakan diri untuk ikut berpendapat padahal kita tidak mengerti, maka ketidakjujuran akan terjadi. Akibatnya dapat berupa fitnah mencelakai terhadap orang lain atau bentuk-bentuk yang seperti kerugian pada masyarakat dan menguntungkan para penjahat. Bahkan justru dapat menjadikan bumerang yang mencelakai diri sendiri. Namun biasanya persoalan bukan terjadi dalam kondisi semacam ini, melainkan kondisi-kondisi yang sebaliknya lah yang menjadikan kejujuran tidak benar-benar diuji. Yakni jika kita mengetahui, menyaksikan dan mengalami atau melakukan sendiri ketidakjujuran, kecurangan-kecurangan atau penipu-penipuan, bernikah kita menyatakannya secara jujur, sementara secara normal dalam kondisi ini jujur akan berakibat negatif secara duniawi bagi diri, keluarga, dan kelompok, dan kita sendiri, terutama akhir-akhir ini. Contoh fenomenal yang paling jelas adalah sebuah ungkapan kejujuran yang harus dibayar mahal oleh para guru di dunia pendidikan Indonesia saat ini. Bagaimana nasib para guru yang berani membongkar kejahatan UN di sekolahnya masing-masing? Bagaimana nasib guru yang berani membongkar kejahatan di IPDN? Dan bagaimana nasib para guru yang membela sekolahnya dari penggusuran oleh unsur-unsur komersial? Serta bagaimana nasib para pegawai yang berusaha jujur untuk sekedar tidak mau diajak bersama-sama menikmati hasil-hasil korupsi? Seakan dalam kondisi semacam ini, kejujuran justru berkolerasi akrab atau biasanya berakhir dengan kerugian, kehancuran atau tidak kenyamanan diri sendiri. Guru-guru dituntut sebagai pencemar nama baik sekolah mereka sendiri dan diberhentikan karena berbicara dengan jujur tentang hal-hal yang bertentangan dengan nurani mereka. Padahal yang mereka ungkapkan sebenarnya sudah bukan lagi rahasia, bahwa terjadi kecurangan di mana-mana, terutama dalam masalah UN. Kalaupun rahasia paling bentar adalah rahasia umum. Hampir semua pelaku praktis dunia ini pendidikan mengetahui kenyataan ini. Namun hanya beberapa gelintir dari mereka yang menyuarakannya. Seakan mereka membuta tuli dan sekalian membisu terhadap segala yang terjadi di lingkungan mereka. Tentu saja alasan yang paling mendasari sikap mereka ini adalah, kalau bukan mereka terlibat atau mendukung, biasanya ya itu tadi, lebih dikarenakan memprotek diri sendiri, melindungi diri atau memilih aman dengan berdiam diri dan membiarkannya segala yang terjadi sebagai sebuah kelumrahan. Dari sinilah kejujuran menjadi suatu yang sangat mahal dan berisiko tinggi. Banyak anggapan yang berkembang menjadi sebuah adagium
ungkapan kejujuran sama dengan kehancuran. Maka agar selamat, orang-orang bersepakat untuk tidak perlu lagi jujur atau harus menanggung risiko buruk. Saudara sekalian, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, benarkah kondisi semacam ini? Jawabnya adalah benar. Ya, benar-benar memprihatinkan. Sekali lagi, benar-benar memprihatinkan bahwa kejujuran merupakan pintu menuju kehancuran. Setidaknya di Indonesia yang merupakan negara besar berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Seolah negara ini merupakan negara yang sempurna untuk ditinggali dan tidak akan habis kekayaannya. Meskipun penduduknya hidup dalam kondisi dipenuhi oleh ketidakjujuran dalam segala bentuk, dalam segala aspek, dan dalam segala lintas ruang dan waktu. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Padahal tidak demikian sebenarnya. Meskipun Indonesia kaya secara fisik, namun Indonesia sangat miskin dalam hal mental atau moral, baik di tingkat bawah seperti para pekerja, kuli, buruh, pegawai, bawahan, di tingkat menengah seperti para penguasa, pedagang, pebisnis, dan intelektual, maupun di tingkat elit bangsa seperti para anggota DPR, DPRD, maupun elit eksekutif. Selalu ada pejabat yang melakukan praktek korupsi. Mereka kebanyakan melakukannya dengan dalih pembangunan negara. Padahal dana yang digunakan kebanyakan diselewengkan oleh pejabat yang bertugas di dalamnya. Mereka mampu mengais keuntungan di balik kesengsaraan rakyatnya. Di saat semua orang menangis melihat rumahnya tenggelam oleh luapan lumpur, banjir, gagal panen, atau melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, terutama pendidikan, para pejabat tertawa dengan santainya, sembari mengayunkan uang yang berhasil mereka raup hasil dari kebohongan yang mereka buat. Maka jika kondisi telah sedemikian mengenaskan, saudara-saudara, tiada apapun yang dapat memperbaiki keadaan selain masyarakat itu sendiri. Dari mana? Saya lebih sepakat dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Lalu apakah yang ada dalam diri masyarakat Indonesia? Saya sepakat bahwa yang terdalam pada diri masyarakat Indonesia adalah moral agama. Mengapa? Karena agama telah menjadi darah daging sejak permulaan kelahiran masyarakat Indonesia. Sejak sebelum bernama Indonesia, bahkan sejak sebelum mereka mengenal nama-nama agama, selalu ada kesadaran untuk mempercayainya. Kekuatan lain yang lebih berkuasa atas segala kejadian di dunia. Maka setelah kini bangsa Indonesia hidup di alam agama, di mana agama terbesar adalah agama Islam. Maka agama Islam harus dapat ditempatkan kembali di jantung setiap diri bangsa Indonesia. Dalam hal ini adalah spirit kejujuran. Masyarakat harus kembali meyakini kejujuran sebagai amanah agama yang dapat membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Alhamdulillah al-hisanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh adai ila ridwani. Allahumma firli lil mu'mini wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ibadah Allah, innallaha ya'muruna bil adli
wal ihsana wa itazi kurba wa yanba ani fasawal wal munkar waskuru hala ni'amini yazidkum wala zikru Allah Allahu akbar. Aqimus shalah.